Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang seorang marbot masjid yang mengalami keajaiban. Ia pergi umroh dalam waktu semalam. Sungguh di luar nalar. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kelak sholawat ini menjadi saksi yang membantu kita mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan dakwah Islam. Semoga ini menjadi amal jariah yang tak terputus. Mari kita mulai kisahnya. Pak Salim menyapu halaman masjid dengan sapu lidi yang sudah mulai aus. Suara gesekan batang lidi dengan tanah menjadi latar yang akrab di telinganya setiap pagi. Ia lalu mengambil ember kecil, mengisi air wudhu, lalu menyeka lantai serambi masjid. Wajahnya tenang, meski dalam hatinya ada satu impian yang tak pernah padam. Ia ingin pergi ke Tanah Suci. Setiap ada jamaah yang pulang dari Mekah, ia selalu menyimak cerita mereka dengan penuh antusias. Mereka berbagi pengalaman tentang tawaf mengelilingi Ka'bah, meminum air zam-zam yang sejuk, dan merasakan kebesaran Allah di Tanah Suci. Pak Salim mendengar semua itu dengan mata berbinar. Tetapi ada satu hal yang membuat hatinya perih. Ia sadar, untuk bisa ke sana membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebagai marbot, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Suatu sore, seorang jamaah yang baru pulang umroh memberikan oleh-oleh berupa air zam-zam dalam botol kecil. Pak Salim menerimanya dengan kedua tangan bergetar. Ia menatap air itu seolah menatap bagian dari Mekah yang ia impikan. "Minumlah, Pak Salim," kata pria itu. Semoga Allah mengabulkan keinginan Pak Salim untuk ke Tanah Suci. Pak Salim tersenyum, tapi hatinya bergemuruh. Ia ingin percaya bahwa keajaiban bisa terjadi, tapi logika membisikinya bahwa ia hanyalah seorang marbot miskin di kampung kecil. Namun, malam itu, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Usai sholat Isya, ia duduk di sudut masjid, menghadap kiblat. Air zam-zam yang diberikan tadi ia letakkan di depannya. Tangannya terangkat. Bibirnya bergetar melantunkan doa. "Ya Allah, hamba ingin melihat Ka'bah, ingin merasakan sujud di Tanah Suci, walaupun hanya dalam mimpi." Angin malam berembus lembut masuk ke dalam masjid. Pak Salim merasakan tubuhnya mendadak begitu ringan. Matanya terasa berat. Tanpa sadar, ia pun tertidur dengan sajadah masih terbentang di depannya. Dan saat itulah, keajaiban dimulai. Suara gemuruh lembut terdengar di kejauhan. Pak Salim merasakan hembusan angin sejuk menyentuh wajahnya. Kelopak matanya perlahan terbuka, dan ia terperanjat. Di hadapannya terbentang hamparan pasir putih, bersih dan berkilau di bawah sinar bulan. Udara di sekitarnya begitu hangat, namun terasa nyaman di kulit. Ia berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Pakaiannya bukan lagi sarung lusuh dan baju koko putih yang selalu ia kenakan sehari-hari. Kini, tubuhnya diselimuti kain ihram putih bersih. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Di sekelilingnya, ribuan orang berpakaian sama berjalan dengan hikmat. Lalu matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan megah berdiri tegak, hitam berkilauan di bawah cahaya lampu-lampu yang mengelilinginya. Napasnya tercekat. Tenggorokannya terasa kering. Tanpa sadar, air matanya mengalir di pipi. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar terjadi? Kedua kakinya mulai melangkah perlahan. Setiap langkah terasa ringan, seakan ada kekuatan yang membawanya mendekat. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat jamaah yang mengitari Ka'bah dalam putaran yang tak terhitung jumlahnya. Suara talbiyah menggema di langit. Begitu indah, begitu menggetarkan hati. Labbaik Allahumma labbaik. Suara itu menggema di segala penjuru, menyusup ke dalam sanubari Pak Salim. Ia ingin menjawab, namun suaranya tercekat oleh isak tangis yang tak tertahankan. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tak percaya. Ia ada di sini. Ia berdiri di depan Ka'bah. Dengan langkah tertatih, ia mendekat, tangannya terangkat, ingin menyentuh kain hitam yang membalut rumah Allah. Semakin dekat,
semakin kuat getaran di hatinya. Namun, saat jari-jarinya tinggal sejengkal lagi dari Hajar Aswad, tiba-tiba sesuatu menariknya dari belakang. Pak Salim terhuyung ke belakang. Tubuhnya terasa ringan, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya menjauh dari Ka'bah. Ia mencoba meraih kembali, namun jari-jarinya hanya menggenggam udara kosong. Tiba-tiba, suasana berubah. Suara talbiyah memudar, tergantikan oleh suara angin berdesir. Pandangannya kabur, dan saat kembali jelas, ia tak lagi berdiri di depan Ka'bah. Ia terkejut. Kini ia berada di sebuah kampung yang terasa begitu familiar. Jalanan tanah, rumah-rumah kayu sederhana, dan aroma khas dapur ibu yang menguar dari salah satu rumah. Dadanya bergetar. Ini adalah tempat ia dibesarkan. Salim, ayo masuk, nak. Ibu sudah siapkan makan malam. Suara lembut itu menyentuh hatinya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu rumah. Wajahnya penuh kasih, namun tubuhnya tampak lebih muda dari terakhir kali ia ingat. Pak Salim terpaku. Ini adalah ibunya. Tetapi bagaimana mungkin? Bukankah ibunya telah lama meninggal? Ia ingin mendekat, ingin menyentuh wajah itu, memastikan bahwa ini bukan sekadar bayangan. Namun, sebelum ia sempat melangkah, pemandangan kembali berubah. Kini ia melihat dirinya yang masih kecil, duduk bersila di depan seorang lelaki tua yang memegang kitab kuning. Lelaki itu adalah gurunya, Ki Malik, yang dahulu mengajarinya membaca Al-Quran. Salim, jangan pernah lupakan doa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Meski kau miskin, kau tetap bisa menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Pak Salim menggigit bibirnya. Setiap kata dari Kiai Malik terngiang jelas, seakan baru diucapkan kemarin. Dulu ia sering mengeluh tentang kemiskinannya, merasa tak akan pernah bisa mencapai impiannya. Namun Kiai Malik selalu mengingatkannya bahwa doa bisa mengubah takdir. Ia ingin berbicara, ingin memberitahu gurunya bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia tetap berpegang teguh pada iman, meski hidupnya penuh cobaan. Namun sebelum bibirnya bisa bergerak, semuanya kembali berubah. Angin kencang berhembus, dan pandangannya kembali gelap. Suara takbir kembali terdengar sayup-sayup. Tubuhnya terasa melayang. Lalu, dalam sekejap, ia kembali berada di depan Ka'bah. Kakinya gemetar. Dadanya naik turun dengan napas tersengal. Apakah semua itu hanya ilusi? Apakah Allah baru saja mengingatkannya akan sesuatu? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Pak Salim menoleh dengan jantung berdebar. Di belakangnya berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya bersih bercahaya. Sorot matanya begitu menenangkan. Senyumnya mengandung ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pak Salim, kau akhirnya sampai di sini, ujar lelaki itu dengan suara yang dalam dan lembut. Pak Salim terpana. Bagaimana orang ini tahu namanya? Pikirannya berputar, mencoba mengingat apakah ia pernah bertemu seseorang seperti ini sebelumnya. Namun tak ada jawaban. Siapa? Siapa Anda? Suaranya gemetar. Lelaki itu hanya tersenyum. Kau sudah lama menginginkan ini, bukan? Berdiri di depan Ka'bah, merasakan kebesaran Allah dengan seluruh jiwa dan ragamu. Pak Salim menelan ludah. Ia merasakan getaran hebat di dalam dadanya. Ya, ini adalah impiannya. Tetapi bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ia yang tak memiliki apa-apa bisa berada di tanah suci? Allah mengabulkan doa setiap hamba yang bersungguh-sungguh. Lanjut lelaki itu. Kau tak perlu bertanya bagaimana. Cukup bersyukur dan nikmati setiap detiknya. Pak Salim mengangguk perlahan. Hatinya ingin percaya. Ia kembali menatap Ka'bah, lalu menundukkan kepala. Air mata menetes ke lantai marmer yang dingin. Lelaki berjubah putih itu mengulurkan tangan. Kemarilah. Mari kita lakukan tawaf bersama. Pak Salim menggenggam tangan lelaki itu. Tangannya terasa begitu nyata, begitu hangat. Mereka mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah terasa ringan, seakan beban hidupnya selama ini lurus satu persatu. Ia mencium aroma wangi dari kain kiswah,
mendengar doa-doa yang melangit, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah 7 putaran, lelaki itu berhenti. Ia menatap Pak Salim dalam-dalam. Sudah waktunya. Pak Salim mengerutkan kening. Waktu apa? Lelaki itu tersenyum, tapi senyumnya kali ini terasa berbeda. Angin dingin tiba-tiba berhembus, dan suara azan berkumandang di kejauhan. Pandangan Pak Salim mulai buram. Tubuhnya terasa tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin tetap di sini. Ia ingin berlama-lama menikmati keajaiban ini. Namun semuanya mulai memudar. Cahaya di sekelilingnya meredup. Suara doa dan takbir perlahan menjauh. Tubuhnya semakin ringan, seakan ada sesuatu yang menariknya kembali. Lalu dalam sekejap, semuanya menghilang. Pak Salim tersentak. Tubuhnya terasa berat. Matanya nanar menatap langit-langit masjid yang temaram. Ia masih di sini. Ia tidak berada di tanah suci. Tidak ada Ka'bah. Tidak ada lelaki berjubah putih. Tidak ada ribuan jamaah yang bertalbiyah. Hanya ia sendiri, bersandar di dinding dengan sajadah masih terbentang di depannya. Ia mengedipkan mata berulang kali, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dadanya masih berdegup kencang. Telapak tangannya masih terasa hangat, seakan ia benar-benar telah menggenggam tangan lelaki misterius itu. Tetapi di sekelilingnya hanya ada kesunyian. Suara azan subuh menggema dari pengeras suara masjid. Suaranya merdu, tetapi terasa begitu jauh di telinga Pak Salim. Seakan menariknya kembali ke dunia nyata setelah perjalanan panjang yang tak masuk akal. Apakah itu hanya mimpi? Gumamnya pelan. Ia menunduk, melihat pakaiannya sendiri. Bukan ihram putih bersih, melainkan sarung lusuh dan baju koko yang sudah pudar warnanya. Tidak ada debu Mekah di kakinya. Tidak ada air zam-zam yang melembabkan bibirnya. Hanya dinginnya lantai masjid yang menyadarkannya bahwa ia masih berada di kampung kecilnya. Pak Salim meraba wajahnya. Air matanya masih tersisa. Seolah ia benar-benar telah menangis di depan Ka'bah. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail yang ia alami. Begitu nyata, begitu hidup. Bahkan ia masih bisa merasakan aroma khas kain kiswah, suara gemuruh jamaah yang berdoa, dan kehangatan genggaman tangan lelaki itu. Ia menoleh ke samping. Di sudut sajadahnya, botol kecil berisi air zam-zam yang diberikan jamaah kemarin masih tergeletak. Ia meraihnya dengan tangan gemetar, membuka tutupnya, lalu menyesap setetes air yang tersisa. Dingin, sejuk, persis seperti yang ia rasakan dalam mimpinya. Pak Salim menghela napas panjang. Tubuhnya masih menggigil, tetapi bukan karena udara subuh yang dingin. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan telah terjadi malam ini. Namun sebelum ia bisa merenung lebih jauh, langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang memasuki masjid. Pak Salim menoleh ke arah sumber suara. Seorang lelaki parubaya dengan wajah teduh melangkah masuk ke masjid. Ia mengenakan peci putih dan baju koko bersih, membawa sebuah tas kecil di tangannya. Langkahnya mantap, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. Pak Salim mengenali pria itu. Namanya Pak Haji Firdaus, seorang dermawan yang sering membantu warga di kampung ini. Ia jarang datang sepagi ini ke masjid. Biasanya baru terlihat saat duha atau menjelang maghrib. Assalamualaikum, Pak Salim. Sapanya lembut. Pak Salim masih sedikit linglung, tetapi ia segera menjawab. Waalaikumsalam, Pak Haji. Pak Haji Firdaus duduk di sampingnya, meletakkan tas kecil di atas sajadah. Ia menatap Pak Salim dengan sorot penuh arti. Saya semalam bermimpi, Pak Salim. Jantung Pak Salim berdetak lebih cepat. Mimpi. Pak Haji Firdaus mengangguk. Saya melihat seseorang berpakaian putih, wajahnya bercahaya, berdiri di depan Ka'bah. Dia menatap saya dan berkata, ada seorang hamba yang rindu ke tanah suci, bantulah ia mewujudkan mimpinya. Pak Salim terpaku. Napasnya tercekat. Dadanya bergemuruh. Mimpi yang ia alami tadi malam masih terasa nyata. Dan kini Pak Haji Firdaus datang dengan cerita yang seolah menjadi potongan lain dari keajaiban yang ia alami.
Pak Haji membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini untuk Pak Salim," ucapnya seraya menyodorkan amplop itu. Tangan Pak Salim gemetar saat menerimanya. Ia membuka perlahan, dan matanya membelalak. Di dalamnya ada sejumlah uang yang tidak sedikit, cukup untuk biaya perjalanan umroh. Ini apa, Pak Haji?" Suaranya bergetar. "Ini hadiah dari Allah," jawab Pak Haji Firdaus dengan senyum penuh makna. "Saya hanya perantara." Pak Salim tak mampu berkata-kata. Air matanya mengalir deras. Tangannya mencengkeram amplop itu erat. Seakan takut semua ini hanyalah ilusi yang akan hilang dalam sekejap. Ia memandang Pak Haji Firdaus dengan mata basah. "Benarkah Allah mengabulkan doa hamba yang miskin seperti saya?" Pak Haji Firdaus tersenyum. "Tidak ada yang miskin di hadapan Allah, Pak Salim. Yang ada hanya hati yang yakin, atau hati yang ragu." Pak Salim terisak. Tubuhnya melemas. Sujud syukur ia lakukan tanpa ragu. Namun di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jawaban dari doanya? Ataukah ini adalah bagian lain dari mimpi yang belum berakhir? Pak Salim masih terisak dalam sujudnya. Hatinya penuh dengan rasa syukur, tetapi di sudut pikirannya, pertanyaan itu terus berputar. Apakah ini nyata? Apakah ia benar-benar akan pergi ke Tanah Suci? Ataukah ini hanya kelanjutan dari mimpi luar biasa yang baru saja ia alami? Ia mengangkat kepala perlahan. Pak Haji Firdaus masih duduk di sampingnya, tersenyum lembut. Amplop di tangannya masih ada. Terasa nyata, berat, bukan sekadar bayangan. Namun ada sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa begitu tenang, terlalu tenang. Bahkan suara azan yang tadi berkumandang seolah telah menghilang. Pak Salim mencoba meremas amplop itu, memastikan bahwa ia benar-benar menggenggam sesuatu. Ya, ini nyata. Ia bisa merasakannya. Tetapi mengapa dadanya masih terasa hampa? Seakan ada sesuatu yang belum selesai? Pak Haji Firdaus menepuk bahunya pelan. "Pak Salim, ada yang ingin saya tanyakan." Pak Salim menoleh dengan tatapan bingung. "Apa itu, Pak Haji?" Pak Haji tersenyum. "Coba lihat keluar. Adakah seseorang di sana?" Pak Salim mengerutkan kening. Perlahan ia bangkit, lalu berjalan ke arah pintu masjid. Udara subuh masih dingin, kabut tipis menyelimuti jalanan. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Jalanan masih sepi, hanya lampu-lampu kecil di gang yang masih menyala redup. Tidak ada seorang pun yang melintas. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti biasanya di waktu subuh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ada yang tidak beres. Ia menoleh kembali ke dalam masjid. Namun seketika, tubuhnya membeku. Pak Haji Firdaus sudah tidak ada. Amplop yang tadi ada di tangannya juga menghilang. Sajadah yang tadi terbentang di depannya kini kosong. Seakan tidak pernah ada seseorang yang duduk di sana. Napas Pak Salim tersengal. Kepalanya berdenyut. Ia meraba dadanya, mencoba menenangkan diri. Astagfirullah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia kembali melangkah ke dalam masjid. Meraba dinding, meremas sarungnya sendiri. Segalanya terasa nyata. Tetapi kemana perginya Pak Haji Firdaus? Dan kemana perginya amplop itu? Lalu, tiba-tiba, suara azan subuh berkumandang kembali. Kali ini lebih lantang, lebih nyata. Pak Salim menoleh ke arah pengeras suara masjid. Suara itu bukan gema dari mimpinya. Bukan suara yang samar seperti tadi. Ini suara azan yang benar-benar membangunkan pagi. Ia menoleh ke sekeliling sekali lagi. Udara kini terasa lebih hangat. Di luar, langkah-langkah jamaah mulai berdatangan. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Kampungnya mulai hidup. Pak Salim terduduk. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Jadi, semua itu hanya mimpi. Jantungnya masih berdebar, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ketenangan yang aneh. Ia mungkin belum benar-benar pergi ke Tanah Suci.
Ia mungkin belum benar-benar mendapatkan biaya umroh. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Harapan. Ia tahu bahwa Allah telah menunjukkan sesuatu kepadanya. Dan meskipun ia belum berangkat, ia percaya suatu hari nanti, ia akan benar-benar menapakkan kaki di depan Ka'bah. Bukan dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan yang sesungguhnya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa impian yang tulus dan doa yang sungguh-sungguh tidak akan pernah sia-sia. Allah mendengar setiap harapan hamba-Nya, meskipun dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Melalui mimpi, Pak Salim mendapatkan pengingat bahwa keyakinan adalah kunci untuk mencapai impian, dan bahwa rezeki serta takdir berada dalam genggaman Allah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Cerita ini hanyalah fiksi yang dibuat seolah nyata agar dapat diambil hikmahnya. Meskipun tokohnya tidak benar-benar ada, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya mengingatkan kita untuk tetap yakin kepada Allah dan tidak berhenti berdoa serta berusaha dalam hidup. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini. Tuliskan di kolom komentar impian terbesar kalian dan doa yang selalu kalian panjatkan. Siapa tahu, Allah segera mengabulkannya.